Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami dalam Tajam Dialog. Baik Bapak Rahmat, kita melanjutkan pertanyaannya tadi ya Pak ya. Bagaimana respon dari teman-teman pengusaha tour and travel yang ada di Jember terkait pemberitaan tersebut? Ya, jadi yang saya tahu melalui medsos, baik itu Facebook, WA, Instagram, pada galau. Artinya tidak ada rilis resmi saat itu tentang apakah kebijakan itu betul dari pemerintah Arab Saudi atau tidak. Jam 2 siang, jam 14 itu baru muncul statement dari KJRI bahwa apa yang disampaikan kebijakan Arab Saudi ternyata betul. Bahkan saat itu Presiden pun ikut berkomentar ya tentang kebijakan Arab Saudi dan menghormati kebijakan Arab Saudi terkait dengan penundaan keberangkatan jamaah. Dan ini bukan hanya di Indonesia ya, ini berlaku seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Nah, jadi teman-teman hanya sekedar bertanya-tanya apakah betul atau tidak, cuman itu. Baik, berarti kebijakan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi ini memberikan dampak yang negatif ya Pak ya, dari stakeholder yang ada di Kabupaten Jember sendiri. Nah ini dampak apa saja sih Pak, jenis dampak yang seperti apa yang disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintahan kerajaan Arab Saudi ini? Ya, jadi dampak itu bagi pelaku usaha travel tentu bagaimana ini menyemangati jamaah ya, karena jamaah ini bagi mereka-mereka yang maaf dari pedesaan, bagi mereka yang ekonomi menengah ke bawah, taunya bahwa saya membayar dan saya akan berangkat. Namun tidak melihat apakah itu kebijakan dan memang sudah dipersiapkan oleh travel dan memang harus berangkat. Tetapi ini yang tidak bisa dimengerti oleh jamaah gitu. Masih terkait kerugian tersebut ya Bapak ya, jika ada jamaah yang sudah berangkat dan landing di Singapura dan wilayah-wilayah lain, mereka kan harus stay atau dipulangkan. Apakah mereka nantinya akan ada pemberangkatan kembali Pak? Ya, jadi dari travel tentu akan ada reschedule ya untuk keberangkatan jamaah ulang. Ya, jamaah ulang kita akan reschedule, mereka bagaimanapun harus menjadi tanggung jawab kami dan harus berangkat. Faktor kerugian-kerugian tentu menjadi tanggung jawab travel ya. Jadi bagaimanapun mereka harus berangkat apapun yang terjadi. Saya sangat tertarik dengan kata reschedule. Pasti ada biaya operasional yang harus ditambahkan ya Pak ya. Betul. Apakah dari pihak teman-teman travel ini sudah ada komunikasi dengan pemerintah terkait perihal tersebut Pak? Ya, jadi beberapa rilis sore tadi dari beberapa maskapai kayak Garuda itu tiket tidak boleh refund, tapi hanya reschedule. Untuk Turkish itu boleh refund, ya boleh refund, boleh reschedule. Terus dari Etihad sama, semua maskapai karena ini kebijakan seluruh dunia, maka mereka rata-rata reschedule. Maka muncul pertanyaan, akan menjadi dampak domino ketika reschedule. Kapan mereka akan berangkat? Sementara slot penerbangan ini sudah terisi oleh jamaah-jamaah yang lain. Itu menjadi pertanyaan dan PR kita. Masih belum terjawab sampai belum saat ini terjawab, ya belum terjawab karena sampai hari ini belum ada kepastian kapan jamaah akan diberangkatkan. Baik, untungnya dari Rahmatan Tour and Travel ini masih belum ada yang ada di wilayah lain itu ya, belum ada. Baik, jika seperti itu langsung saja kita berbicara kerugian dan mengarah ke nominal Pak. Kira-kira ini seberapa besar nominal kerugian nanti yang akan ditanggung oleh pihak travel sendiri? Ya, kalau melihat kerugian itu biasanya pada penerbangan dari daerah. Ya, suatu contoh misalkan akomodasi dari Jember ke Surabaya. Nah, ketika itu menjadi tanggung jawab travel maka kita harus kembali dan itu ada cost, ya kan? Berapa cost yang dihitung dari daerah kayak misalkan kalau kita penerbangan dari Surabaya, jamaah dari Tarakan, maka ada biaya add-on. Lah add-on ini yang tidak masuk dalam schedule, sehingga kita harus mengganti biaya-biaya domestik semacam itu. Berapa kerugiannya? Ya kurang lebih per jamaah itu 1 sampai 1,5 lah. 5 juta per jamaah, ya Pak ya. Di sini ada sekitar 84.855 dari jamaah Jawa Timur yang terancam gagal berangkat
Jamaah umroh Ya. ya. Jadi kalau dari rilis resmi dari Kementerian Agama per tanggal 27 kemarin ada sekitar kerugian itu 1 triliun. 1 triliun. 1 Masih triliun. 1 triliun ya Masih Pak 1 ya. triliun. Nah, baik Bapak, ini upaya perusahaan dalam memberikan pengertian kepada para calon jamaah yang nantinya akan gagal berangkat ini bagaimana Pak? Ya, pertama kita akan memberikan sosialisasi pengertian kepada jamaah bahwa ibadah umroh, ibadah haji ini adalah panggilan. Dan rencana Allah tentu lebih baik dari apa yang sudah kita rencanakan. Meski kita sudah daftar, meski kita sudah persiapan begitu matang, kalau Allah tidak menghendaki kita dipanggil ke Baitullah, maka tidak akan pernah nyampe. Apapun itu. Jadi lewat jalan apapun, dan alhamdulillah ini menunjukkan bahwa betul-betul itu. Dan kita merasakan betul bahwa memang panggilan. Gitu. Jamaah kita beri pengertian itu, sehingga tidak selalu bahwa orang punya duit, orang sudah daftar, ternyata ini pun hari ini gagal. Karena memang belum panggilan. Belum waktunya ya Pak ya? Belum terpanggil gitu. Jadi itu pengertian itu yang sering kita ungkapkan, ya kita secara persuasif kepada jamaah satu-satu. Karena jamaah ini kan maaf, sebelum berangkat umroh ini kan nyembelih sapi, nyembelih kambing untuk syukuran. Itu kos lagi yang harus dikeluarkan oleh calon jamaah ini ya Pak ya. Dan juga kalau di daerah pedesaan Mbak Desi itu ada rasa malu. Seakan-akan mereka trauma dengan kasus travel yang bodong itu. Ya. Jadi mereka ojo-ojo iki travel bodong. Nah, karena mereka akses informasi yang masih kurang medianya. Baik, terkait perihal kegagalan tersebut ya Pak ya, bagaimana sih respon yang sampai saat ini atau kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh pihak travel? Sosialisasi yang seperti apa? Seminar atau mungkin? Jadi sampai hari ini kita melakukan upaya persuasif, kita datangi ke rumah-rumah calon jamaah. Door to door Jadi ya, Pak, ya? kita sampaikan bahwa jamaah ini pasti terbang. Ya, pasti terbang. Cuman kapan menunggu kabar dari pemerintah Arab Saudi membuka lagi visa. Ya, pasti terbang dan uang itu masih aman. Ya, karena sudah kita setor dan melalui Cisco Patuh. Ya, itu yang sudah terrekod oleh Kemenak, Kementerian Agama. Jadi pasti mereka terbang, cuman hanya tinggal nunggu waktu saja. Waktu saja, yang pastinya lebih tepat, lebih baik ya Pak ya. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana respon dari masyarakat tersebut? Kaget atau bagaimana? Atau mungkin ada yang tidak terima dengan kebijakan tersebut? Ya, beberapa hari yang lalu kemarin kita datang ke jamaah ini sampai kebingungan dengan sendirinya, ya, antara percaya dan tidak, karena saat itu datang di bandara, bener nggak ini terbang apa tidak? Kenapa nggak bisa terbang? Sampai ada yang mengecek langsung ya Pak? Ya, apakah nggak bisa terbang? Kenapa? Sempat juga jamaah tanya, Pak ini bagaimana? Ini saya sudah persiapan, sudah syukuran, tinggal berangkat kok seperti itulah. Kita kepada jamaah itu kita sampaikan, wis bismillah ae, nunggu kabar selanjutnya, nanti akan kita beritahu lebih lanjut. Baik, berbicara teman-teman pengusaha travel yang ada di Jember, adakah proses atau perkumpulan tersendiri Bapak untuk membahas perihal tersebut? Ya, sampai sejauh ini data di Depak Kabupaten Jember belum bisa memposisikan berapa sih travel penyelenggara umroh dan haji di Kabupaten Jember. Jadi masih ada permasalahan di legalitas ya Pak ya? Ya, sebenarnya kalau kita mengacu pada kesepakatan bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Hukum, dan juga Kementerian Luar Negeri, tentunya ada regulasi. Jadi tidak semua, karena cabang itu satu kabupaten satu. Ya, untuk apa itu Pak? Ya, untuk penyelenggara umrah, jadi satu kabupaten satu. Ya, data ini tidak pernah disusun dan belum pernah ada di Kabupaten Jember ini. Hanya di Kabupaten Jember saja. Bagaimana di kabupaten-kabupaten lainnya, Pak? Saya pikir semua, ya, karena semua bisa menjalankan ibadah umroh itu, tapi
belum sampai pada mengarah berapa sih data ini. Cuman kalau dari Kemenak secara keseluruhan travel yang berizin sekian itu ada. Ya, tapi untuk cabang, pembukaan cabang itu belum pernah ada. Mungkin kenapa ini Pak kok masih belum dibahas sampai saat ini? Ya, jadi mungkin bahasa mereka, bahasa teman-teman yang ada di Kemenak itu untuk wilayah umroh kan swasta, ya bukan wilayah mereka. Sebenarnya mereka adalah memonitor, ya memonitor sehingga tidak lagi terjadi seperti kasus-kasus fish travel. Nah, jadi harusnya terdetek ini alamatnya di sini, ini di sini sehingga ini. Nah, baik, jika kita berbicara mengenai tour and travel yang ilegal ya Pak ya, di Rahmatan sendiri ada tidak atau pernah apa belum customer datang beliau itu menyampaikan kekecewaannya terhadap salah satu travel yang ada di Jember karena legalitasnya masih belum ya, lengkap, jadi gitu. kemarin kita Januari kita memberangkatkan jamaah dari Tarakan, bukan Kabupaten Jember. Wow. Dari Tarakan itu mereka gagal berangkat karena travel yang mereka ikuti itu mereka tidak punya izin, ya sehingga saat itu ada 26 jamaah gagal berangkat sehingga mereka harus 2 kali kos karena dari travel tersebut tidak bisa memberikan uang ganti, uang kembali gitu. Sehingga dari Rahmatan kita sampaikan, oke, kalau gitu Rahmatan ini punya solusi, kita bekerja sama dengan lembaga pembiayaan. Oke, kalau mau silahkan pakai lembaga biayaan, umroh dulu, bayar setelah umroh, diangsur gitu. Akhirnya alhamdulillah pada bulan Januari 26 jamaah dari Tarakan berangkat. Dari Tarakan, kalau di Jember sendiri berarti masih belum pernah belum pernah ada. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan. Harapan kita semua Pak ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.